Aneke. Jadi alhamdulillah di semester pertama tahun 2022 pertumbuhan kredit kami tumbuh cukup baik. Kami juga optimis pertumbuhan ini di atas pertumbuhan rata-rata industri. Khususnya untuk kredit komersial yang di dalamnya memang ada kredit korporasi juga, pertumbuhannya bahkan mencapai sampai 15%. Untuk korporasi bahkan lebih tinggi lagi karena memang kami masih memiliki ruang yang cukup lebar untuk tumbuh di segmen tersebut. Baik, seberapa besar subsektor perkebunan berkontribusi terhadap outstanding kredit di semester 1 2022 ini? Kalau untuk perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian, kami ada di kisaran 5%. Memang tidak begitu banyak, namun ini juga merupakan eksposur yang cukup signifikan dan juga cukup terasa pertumbuhannya, terutama di semester pertama di 2022. Baik, kalau kita berkaca terhadap apa yang dikatakan ekonom, banyak juga yang memprediksi kalau harga komoditas ini akan semakin volatil di semester 2 tahun 2022 ini. Lalu seperti apa mitigasi risiko yang mungkin sudah disiapkan oleh BJB di saat kita lihat inflasi ini masih akan terus meningkat ke depannya, diiringi juga dengan tren harga komoditas yang volatil? Oke, karena kami melihat bahwa namanya komoditas ini tentunya memiliki pola yang cukup unik, yaitu volatilitas harga. Dan volatilitas ini memang berbeda-beda untuk setiap komoditas. Namun pola ini sebetulnya juga sudah terbaca dalam periode yang cukup panjang, sehingga kami bisa cukup detail untuk membaca pola tersebut untuk memproyeksikan apakah ini pergerakannya akan terus turun atau bahkan juga naik. Dari sisi harga tentunya itu yang kita coba lakukan mitigasi untuk memproyeksikan harga tersebut. Namun dari sisi penyaluran kreditnya tentunya kita mitigasi dengan pemberian kredit yang berdasarkan pada harga komoditas tersebut. Misalnya ketika kita membiayai komoditas tertentu di bidang pertambangan atau pertanian, tentunya kita akan menghitung kalaupun ada pergerakan harga ada range tertentu yang cukup kita yakini tidak akan keluar dari batas tersebut. Nah, dasar perhitungan harga itulah yang kita gunakan untuk memberikan kredit. Dan terkait dengan inflasi, tentunya ini akan berpengaruh, ujungnya adalah kepada daya beli masyarakat, yang kami melihat tentu ini akan juga mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Tapi di sisi lain, sekarang ini kami juga melihat sudah mulai terasa pertumbuhan atau geliat ekonomi, terutama di daerah, karena memang selama pandemi beberapa proyek itu tertunda. Jadi keseimbangan antara naiknya inflasi, turunnya daya beli, namun di sisi lain juga ada beberapa proyek yang sudah bergerak ini membuat kami cukup yakin bahwa pertumbuhan kredit di 2022 ini akan cukup baik dan sesuai dengan target yang telah kami tetapkan. Dan kami pun juga mengantisipasi dengan pemberian kredit yang lebih agresif di semester pertama 2002 kemarin untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di semester 2. Baik, pola seperti apa yang dibaca untuk komoditas di sektor perkebunan dari BJB? Karena kami banyaknya main di komoditas ini, terutama di komoditas pertanian, dan juga ada beberapa di komoditas pertambangan, tentunya supply dan demand ini juga cukup berpengaruh. Dan kami dalam melakukan pembiayaan itu, kami juga melihat dari sisi kebutuhan pasarnya dan juga dari sisi supply-nya, karena kebetulan kami juga cukup agresif membiayai di level petani atau peternak. Nah, ini yang kami coba kaitkan dengan mengamankan alur kredit atau pembiayaan itu mulai dari sisi hulunya dan juga sisi hilirnya. Sehingga kalaupun terjadi perubahan atau volatilitas harga, itu bisa kami amankan atau bisa kami mitigasi dari ujung ke ujung. Dan tentunya pembiayaan yang kami siapkan ini juga berdasarkan pada transactional base, yang artinya berdasarkan pada siklus satu masa tanam misalnya, atau siklus satu periode penjualan, sehingga tidak berkomitmen untuk jangka panjang dan juga tidak terlalu general. Dan cara ini terbukti cukup efektif
karena dari sisi kualitas kredit kami justru mencatatkan kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Baik, apakah ada target tertentu dari BJB untuk pembiayaan di sektor perkebunan untuk semester 2 2022 ini? Kami akan melihat ke arah potensi pasar yang ada, karena memang perkebunan ini cukup, ya marketnya cukup tidak terlalu luas ya. Jadi apa yang ada di pasar kami akan terus ikuti. Namun di sisi lain saya juga kembali sampaikan bahwa kami juga akan melakukan pembiayaan di sisi petaninya, tidak hanya di sisi korporasinya. Karena di sisi petaninya ini tidak terlalu, ya mereka terdampak tentunya dari sisi harga, tapi sekali lagi polanya sudah terbaca sehingga cenderung bisa diantisipasi.